Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feza Livia Ramadanti dari kelas akuntansi reguler 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis teknikal dari mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik yang digunakan investor untuk memprediksi arah pergerakan harga aktivitas pasar ke depannya berdasarkan data historis, volume, dan pola chart. Selain itu, juga untuk membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, menunjukkan target arah beserta risikonya, serta mencari timing yang tepat dalam membeli dan menjual saham guna mendapatkan capital gain yang maksimal. Selanjutnya adalah ada istilah-istilah dalam analisis teknikal. Ada tiga istilah yang sering muncul ketika menggunakan analisis teknikal, antara lain trend, chart, dan support and resistance. Yang pertama adalah trend. Trend adalah arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Menurut teori Dow, harga bergerak berdasarkan tiga macam trend, yaitu bullish atau uptrend, bearish atau downtrend, dan sideways. Bullish atau pasar naik atau uptrend, kondisi di mana harga aset cenderung menanjak naik dalam periode tertentu. Ini didorong oleh optimisme investor, permintaan tinggi, dan sentimen positif. Bullish diambil dari kata bull atau banteng, digambarkan menyerang ke atas. Yang kedua ada bearish atau pasar turun atau downtrend. Kondisi ini di mana harga aset terus mengalami penurunan atau merosot disebabkan oleh sentimen negatif, ketakutan atau panic selling, dan penawaran lebih besar daripada permintaan. Bearish diambil dari kata bear yang artinya beruang, digambarkan mencakar ke bawah. Sideways, pasar datar atau konsolidasi. Kondisi harga bergerak stagnan naik turun dalam rentang sempit dan tidak menunjukkan arah tren yang jelas. Ini terjadi saat pasar mencari keseimbangan atau menunggu sentimen baru setelah tren naik atau turun. Yang kedua ada chart. Chart digunakan untuk melihat pergerakan nilai harga suatu saham yang terjadi dalam periode waktu yang kamu atau investor atau trader kehendaki. Beberapa jenis chart yang dapat digunakan dalam analisa teknikal antara lain, yang pertama ada line chart, itu terbentuk dari garis yang menghubungkan harga penutupan, berguna untuk melihat tren jangka panjang secara sederhana. Yang kedua ada bar chart, menampilkan harga open, high, low, close dalam satu batang vertikal. Yang ketiga ada candlestick chart, paling populer, menampilkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah dalam bentuk tubuh atau sumbu lilin yang berwarna hijau untuk bullish dan merah untuk bearish. Selanjutnya ada support and resistance. Support adalah titik harga bawah, di mana pada level tersebut penurunan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk bertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik naik atau rebound. Selanjutnya ada resistance, adalah titik harga atas di mana pada level tersebut kenaikan harga suatu saham memiliki probabilitas besar untuk bertahan dan memiliki potensi besar untuk berbalik turun atau correction. Selanjutnya ada indikator penilaian analisis teknikal. Dalam analisis teknikal terdapat banyak indikator-indikator sebagai alat bantu yang berfungsi untuk memastikan apakah analisis yang digunakan memiliki tingkat probabilitas ketepatan yang tinggi atau tidak. Indikator-indikator yang umum digunakan oleh para trader atau investor adalah yang pertama ada moving average atau MA. Moving average dibentuk dengan cara menghitung rata-rata atau mean harga saham selama periode waktu tertentu, merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata harga penutupan suatu aset di pasar selama periode waktu tertentu. Investor umumnya memanfaatkan dua tipe MA. Yang pertama itu simple moving average. Ini adalah nilai rata-rata dari seluruh titik harga aset dalam satu periode tertentu. Angka ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh harga penutupan pada titik tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah harga yang
terdapat pada grafik. Selanjutnya ada exponential moving average. Jenis MA ini memberikan bobot lebih besar pada harga aset yang lebih baru, membuat MA menjadi lebih responsif terhadap pergerakan harga terkini di pasar. Untuk menghitung MA dapat menggunakan rumus berikut. MA hari ini yaitu harga penutupan saham hari ini dikali dengan alfa ditambah MA kemarin dikali 1 dikurang alfa. Alfa ini adalah merupakan konstanta dari eksponensial smoothing di mana nilai alfa dapat dihitung dengan rumus berikut. Alfa sama dengan smoothing factor dibagi periode ditambah 1. Smoothing factor itu meskipun ada banyak pilihan yang dapat digunakan, pilihan yang paling umum adalah 2. Untuk periods merupakan banyaknya data yang digunakan untuk menghitung rata. Biasanya investor menggunakan MA dengan periode 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 hari. Penggunaan kerangka waktu yang lebih pendek umumnya diterapkan oleh investor yang berfokus pada perdagangan jangka pendek. Karena MA dalam kerangka waktu ini lebih cepat menanggapi perubahan harga dibandingkan dengan MA berkerangka waktu panjang. Yang selanjutnya ada moving average convergence convergence divergence atau MACD adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan menunjukkan hubungan antara dua moving average. Garis MACD dihitung dengan mengambil perbedaan antara periode panjang dan periode pendek dari rata-rata bergerak eksponensial. Berikut adalah rumus untuk moving average convergence divergence atau MACD. Selanjutnya ada stochastic oscillator. Stochastic oscillator merupakan indikator yang menunjukkan lokasi dari penutupan harga saat ini relatif terhadap wilayah titik tinggi rendah selama periode tertentu. SO mengukur posisi harga penutupan relatif terhadap rentang high low selama periode tertentu, biasanya 14 hari. Membantu deteksi overbought lebih dari 80 dan oversold kurang dari 20. Berikut adalah rumus untuk stochastic oscillator. Selanjutnya ada Bollinger Bands. Bollinger Bands merupakan indikator yang melibatkan perhitungan volatilitas harga sebuah saham. Pada dasarnya, indikator ini menganalisis apakah pasar sedang ramai atau tenang, sehingga strategi yang akan digunakan untuk pasar dapat ditentukan. Indikator Bollinger Bands juga sering digunakan untuk menunjukkan apakah pasar sedang bergerak sideways atau trending. Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang terdiri dari garis tengah SMA 20 period plus atau minus dua standar deviasi, membantu identifikasi breakout, squeeze atau volatilitas rendah dan reversal saat harga sentuh band atas atau bawah. Berikut adalah rumus Bollinger Bands. Selanjutnya ada contoh kasus atau studi kasus. Ini hanyalah perumpamaan data set BBCA 20 hari penuh dari tanggal 1 hingga 20 Januari 2022. Data ini digunakan untuk menghitung MA, MACD, SO, RSI, dan BB. Yang pertama untuk perhitungan moving average, SMA 10 dan SMA 20, hari 20. Dimasukkan rumusnya dan dari harga penutupan 1, harga penutupan 2, kemudian didapat hasilnya adalah 9.325. Sinyalnya dari hasil perhitungan rumus tersebut itu close 9.700.
lebih besar dari SMA 10 yaitu 9.370, yang mana juga lebih besar dari SMA 20 yaitu 9.325. Artinya adalah Golden Cross dan ini merupakan sinyal untuk beli. Yang kedua ada mencari perhitungan MACD yang untuk EMA 12, EMA 26, sinyal EMA 9 hari 20. Setelah dimasukkan rumus, hasil perhitungannya adalah MACD 0,074, sinyal sinyal 0,064 plus histogram positif. Hasil perhitungan menunjukkan MACD-nya adalah bullish momentum. Yang selanjutnya ada perhitungan stochastic oscillator. Memasukkan rumus persen K. Memasukkan rumus persen K, didapatkan hasil atau sinyal waspada jual karena berada di zona overbought, yaitu persen K-nya itu 93,33 dan persen D-nya ada 83,61. Selanjutnya, untuk perhitungan RSI. Dimasukkan rumus RSI, menghasilkan angka 74,2, yang dimana 74,2 ini adalah overbought karena di atas angka 70. Sinyalnya yaitu target jual. Yang kelima ada Bollinger Bands. Dimasukkan rumus Bollinger Bands, menghasilkan close 9.700, sentuh upper band yaitu 9.755, yang artinya overbought dan memberikan sinyal untuk jual. Ringkasan dari studi kasus tersebut, untuk MA memberikan sinyal untuk beli, MACD memberikan sinyal untuk beli, SO memberikan sinyal jual, RSI memberikan sinyal untuk jual, dan BB karena menyentuh upper jadi juga dijual. Strategi integrasi entry tanggal 10 Mei di 8.950. MA dead cross selesai, MACD bearish divergence, SO plus RSI oversold kurang dari 25, dan BB lower band touch. Return potensialnya di 8,38%, yaitu 8.950 hingga 9.700 dalam 10 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf atas keterbatasan topik hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.